Bapak nggak bisa maksa seperti itu. Kamu nggak usah ikut campur di urusan rumah tangga saya. Pak, Mas, saya udah berusaha sabar loh, Pak. Ya, saya juga sabar. Saya pengen narik anak saya. Dia Saya anak nanya, saya. kata siapa anak Bapak? Dia anak saya. Buktinya apa? Saya tanya buktinya apa? Nggak ada kan? Sekarang kita mau temuan atau janjian sama klien kita yang melapor seorang bapak namanya Pak siapa? Pak Irfan. Pak Irfan ya? Iya, ayah angkatnya Aisyah sekarang. Ya, Pak Irfan ini pengen mencari orang tuanya Aisyah ya? Iya, ibu kandungnya Aisyah. Klien kita kali ini adalah seorang bapak rumah tangga namanya Pak Irfan. Dia ini punya seorang istri namanya Ibu Laila. Jadi Pak Irfan dan Ibu Laila ini udah lama pernikahannya tapi belum mendapatkan seorang anak. Kita langsung ketemu sama Pak Irfan ya. Rumahnya dekat sini. Assalamualaikum. 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 Mana sih rumahnya? Iya, sama aja. Sama ini masih gabung. Assalamualaikum, Mbak. Halo, Pak Irfan. Iya. Iya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa ini, Pak? Kok kayak Bapak tadi ngeliat ke belakang kayak takut sesuatu, Pak? Iya, ini di dalam ada istri saya. Saya tidak mau semua masalah ini istri saya tahu, Mas. Oh, jadi istri Bapak nggak tahu masalah ini? Tidak tahu. Kenapa bukannya Bapak cerita harusnya sama istrinya? Iya, karena kita ini selama ini kan sudah menikah 8 tahun. Kita mengadopsi anak, Mas. Oh, jadi Oh, jadi Bapak belum maaf, dikaruniai punya anak. Iya, belum punya anak. Jadi saya ngadopsi anak dari panti asuhan. Aisyah ini diambil dari panti asuhan di saat dia umur 7 tahun. Nah, sekarang Aisyah umurnya 8 tahun. Berarti baru saja loh sebenarnya. Aisyah ini diambil dan diadopsi sama Pak Irfan. Nah, terus kenapa Bapak manggil kita ini? Katanya Bapak mau nyari orang tuanya Aisyah, iya. Makanya saya manggil dari RTP. Saya cuma hanya ingin membantu anak saya Aisyah untuk mencari bapak ibu. Enggak, ini tadi Bapak bilang kalau Aisyah pengen nyari orang tuanya. Dia kan masih kecil, Pak. Kenapa kok dia tiba-tiba pengen nyari orang tuanya? Emang ada sesuatu yang aneh sama Aisyah? Sewaktu diadopsi sama Pak Irfan, 3 bulan pertama Aisyah ini baik-baik saja. Tapi setelah 3 bulan ke atas, anak yang namanya Aisyah ini tiba-tiba sering teriak-teriak. Awalnya baik-baik aja, Mas. 3 bulan belakangan ini sikapnya berubah. Berubah? Maksudnya berubah gimana? Awalnya sih dia memang pendiam, tidak mau bersosialisasi. Sampai saya bawa ke psikolog anak, sampai saya kira dia autis, Mas. Tapi kata psikolog memang dia tidak mau ngomong. Dan terakhir belakangan 3 bulan ini dia teriak-teriak dan sering marah-marah, Mas. Loh, kenapa, Pak? Dia menggambar diri dia sendiri bersama perempuan. Ada tulisan Aisyah ibu. Sementara dia memanggil istri saya mama. Loh, saya coba korek dengan informasi dari dia. Ternyata ibu kandungnya masih ada, Mas. Sampai dia mogok makan, Mas. berarti saat ini dia lagi pengen ketemu sama ibu kandungnya. Iya, betul, Pak? Iya, betul. Jadi Bapak minta tolong sama kita untuk nyariin. Betul. Bapak udah usah nyari emang? Sudah. Udah? Sudah, Pak. Kemana nyarinya, Pak? Saya mencari ke panti asuhan. Oh, Bapak udah balik lagi ke situ tempat Bapak ngambilnya? Iya. Menurut informasi dari panti asuhan, Aisyah ini tidak punya orang tua. Tapi kenapa setelah 3 bulan ke atas ini, Aisyah baru terus terang kalau dia masih punya seorang ibu. Terus kata orang pantinya apa, Pak? Mas, ada apa ini? Pada kamera? Oh iya, Mas, nggak jujur sama aku ya? Ngomong sama aku. Ada apa ini? Sebentar ngomong. Aisyah butuh seorang ibu, Bu. Enggak, aku kan udah bilang, Mas. Aisyah itu nggak perlu orang tuanya. Aku bisa jaga dia, bisa ngurus dia. Aku sayang sama dia, Mas. Di sisi lain, Ibu Laila ini merasa sayang sama Aisyah. Dia udah cocok sama Aisyah, dia udah menganggap Aisyah ini sebagai anak sendiri. Waktu ketemu sama Ibu Laila di situ nggak setuju. Ibu Laila di situ marah-marah. Ibu nggak kasihan sama Aisyah. Selama ini dia diam, tidak mau makan. Ibu kasihan, Mas. Tapi enggak ya, enggak. Aku nggak mau kayak Aisyah. Udah pergi kali. Pergi.
akhirnya di situ kita coba kasih pengertian pelan-pelan. Ibu, Aisyah juga pengen cari ibunya, Bu. Ibu, mohon maaf Ibu, biar saya jelasin sebentar aja. Ibu jangan salah paham sini Pak. Bukan maksud kita memisahkan Ibu sama Aisyah, enggak Ibu. Aisyah katanya Bapak ini cuma pengen ketemu sama ibunya. Cuma pengen ketemu, bukan memisahkan Ibu sama Aisyah, enggak. Nanti kalau emang bener ada ibunya, kita aja ke sini juga enggak ada masalah Ibu. Bukan bisa sama Ibu Bapak, enggak. Aisyah saat ini udah jadi hak Ibu sama Bapak. Saya nggak mau kehilangan Aisyah. Saya nggak mau kehilangan Ibu Aisyah. sayang kan sama Aisyah kan? Iya sayang. Ibu nggak mau kan lihat Aisyah kayak gini terus, nggak mau makan. Saya bisa urus dia. Saya bisa urus dia. Mas Bima udah pergi aja pergi. Pas kita lagi membahas masalah Aisyah, tiba-tiba Aisyah ini teriak-teriak. Kenapa? Astagfirullahaladzim, Aisyah kenapa? Gue pelan-pelan coba pendekatan sama Aisyah. Awalnya dia ketakutan, awalnya dia nolak. Aisyah kenapa sayang? Hah? Aisyah kenapa? Aisyah mau apa ini? Ini gambaran Aisyah. Iya. Ini yang dimaksud ya Om Pak? boleh Iya. Om mau bantuin Aisyah ya. Aisyah selalu menggambar seperti ini. Iya, Om mau bantuin Aisyah ya. Tapi Aisyah jangan marah. Ya, Om pengen tahu Aisyah maksudnya apa. Ini gambar Aisyah ini. Iya. Ini apa ada anak kecil, ada perempuan dewasa? Ini Aisyah yang kecil. Terus yang perempuan ini ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu Aisyah masih ada? Maksudnya ibu ini? Masya Allah, Pak Adil masih ada ibunya. Aisyah pengen ketemu ibunya. Aisyah ada mama nggak usah ketemu ibu. Aisyah mama sayang sama Aisyah. Iya Aisyah, ini ibunya Aisyah sayang, ibu Aisyah. Nggak usah cari ibu ini ya. Ah, nggak mau. Di situ dia mengganggu dan dia mulai agak membuka diri. Sayang keluar nak Aisyah. Sebentar Ibu, jangan dipaksa dulu. Biar saya coba ngomong pelan-pelan. Jadi Aisyah kepisah sama Ibu. Ibu sekarang ada di mana? Di rumah ini bukan? Hah? Ini rumah siapa? Rumah siapa ini? Oh, rumah Aisyah. Di mana rumahnya sayang? Coba Aisyah cerita dong, Aisyah ngomong dong, Aisyah kenapa bisa kepisah sama ibu Aisyah? Langsung nangis di situ Ibu Laila ngeliat kejadian itu. Dia khawatir Aisyah ini ninggalin Ibu Laila dan juga suaminya. Karena Ibu Laila dan suaminya nggak punya siapa-siapa lagi. Mohon maaf, emang Aisyah nggak bisa ngomong? Saya nggak tahu tapi dia nggak pernah ngomong. Enggak, cuma 3 bulan ini kan Bu yang dia akhirnya jadi diem banget. Sebelumnya dia masih bisa komunikasi kan, pakai anak biasa kan? Sebelumnya justru sekarang dia teriak-teriak terus. Sebelumnya memang nggak bisa ngomong, cuma nulis aja. Aisyah pernah ngeliat Ibu. Berapa hari yang terakhir sebelum di sini Aisyah pernah ngeliat Ibu nggak? Terus Aisyah gimana tahu ada Ibu di rumah ini? Di situ akhirnya Ibu Laila pelukan sama Aisyah. Ibu Laila kelihatan banget sayang sama Aisyah. Dia nggak pengen pisah sama Aisyah. Ibu sakit. Ibu Aisyah sakit. Ibu sakit di mana? Aisyah kok tahu? Sini sayang, jangan di situ terus ya, sini yuk Ya, keluar. coba kita Udah, keluar dulu. coba jangan nangis terus. Oh, ya Allah. Coba di sini. Ini maksudnya apa? Kenapa Ibu Aisyah sakit apa? Tinggalin mama aja, jangan. Tinggalin mama, jangan. Sabar ya. Nanti Om bantu ya. Tapi
Ya Aisyah harus janji. Aisyah juga nggak boleh ninggalin ibu. Ya mama, ini manggilnya mama atau ibu? Mama. Iya. Aisyah juga nggak boleh. sayang kan sama mama kan? Iya. Ya. Nanti om cariin, om bantu cari nanti. Tapi jangan tinggalin mama. Ya sama papa ya. Ya. Ya coba dipikirin aja dulu bapak ibu ya. Ya dipikirin dulu aja secara kekeluargaan. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari ya. Nanti kalau udah emang yakin, udah siap kabarin kita ya. Ya ibu ya. Ya Aisyah ya. Ya, biar dirundingin dulu sama papa sama ibu ya. Sama mama sama papa ya. Ya, nanti secepatnya ya Aisyah ya. Ya, nanti biarin ibu sama bapak ngobrol dulu ya. Tapi mama ikut ya. Mama janji akan cari kamu udah. Udah sayang udah ya Allah. Ya ibu sabar ibu ya. Ya, kalau emang ibu mau ikut nanti bilang baik-baik sama papa ya. Kapan mulainya nanti kabarin saya Pak ya. Ya sudah ya Aisyah ya. Insya Allah nanti kita bantuin ya. Tapi mama ikut ya. Udah nggak usah nangis ya. Nggak usah nangis udah. Ya Pak. Kita mohon pamit dulu Pak ya. Nanti kita kabarin lagi. Kalau Bapak udah siap nanti Pak ya. Keesokan harinya kita melakukan pencarian dan ternyata yang melakukan pencarian adalah Aisyah ditemenin sama Ibu Laila. Pencarian pertama kita kembali lagi tempat di mana Aisyah ditemukan, yaitu di sebuah masjid yang ada di daerah Jakarta Barat. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya saya Mandala. Ya saya Mandala. Pak bisa ngobrol sebentar? Iya. Di sini aja boleh Pak, maaf. Dengan Pak siapa ini? Pak Ciduk. Pak Ciduk. Oh iya. Ciduk. Oh Pak Ciduk. Ya saya Mandala. Ini Pak ini kenalin ini Aisyah. Ya Bapak masih ingat sama Aisyah Pak? Aisyah Pak. Iya. Oh masih ingat ya? Aisyah salam ini. Oh alhamdulillah. Salam Aisyah. Ya. Baru memang pernah ditemuin di situ dia tuh di apa? Di mana Pak? Ini kolong itu. Oh di kolong ini. Oh ngumpet di sini Pak? Iya di situ. Oh Masya Allah. Terus waktu Terus itu? dianterin ke ini ke apa? Ke panti. Oh ke panti Pak ya. Dan nggak lama kemudian penjaga masjid itu bilang, dia Bapak tanya nggak rumahnya di mana, tinggalnya di mana? Enggak alamin dia. Nggak jawab. Enggak jawab sih, cuma nggak tahu rumahnya di mana gitu. Sekarang supaya aman saya anterin ke itu aja ke panti gitu aja. Iya. Sebulan yang lalu memang ada bapak-bapak nyariin dia. Ada seorang laki-laki datang ke sini. Waktu gua mau nanya masalah bapak, Aisyah langsung lari di situ. Ada yang nyari dia, Pak? Ada yang nyari dia. Siapanya, Pak? Ngakunya si bapaknya dia. Bapaknya. Ngomongin masalah bapak, Aisyah ini langsung ketakutan. Dia tutup telinganya, dia kabur ninggalin kita semuanya. Kenapa Aisyah? Kenapa Aisyah? Aisyah kenapa nak? Kenapa Aisyah? Kenapa dek? Hah? Aisyah kenal sama bapak itu? Siapa bapaknya? Kenapa? Kita tanyain Aisyah kenapa dengan bapak dia ketakutan. Setiap ngomong bapak dia ketakutan. Aisyah tanya ke bapak. Ini ada apa dengan kata-kata bapak? Kok langsung begitu ibu responnya? Saya nggak tahu, dia nggak pernah ngomong. Dia cuma bisa geleng-geleng, nggak pernah ketakutan begini. Aisyah tenang. Aisyah, ini mama sayang sama kamu. Tenang ya. Coba dibawa ke mobil aja dulu ibu ya. Biar ganti. Iya coba dibawa ke mobil. Aku tak coba tanya sama itu tadi ya. Mungkin bapaknya kenal ya. Tak tanya sama bapak lagi ya. Pak saya mau numpang tanya lagi Pak. Dia ngasih alamat nggak bapaknya itu Pak? Enggak ya? Iya, waktu itu dia suruh ke pondok pesantren. Pondok pesantren maksudnya iya? Iya. Oh di mana Pak pondok pesantrennya Pak? Ini Di mana Pak? Darussalam? iya. Oh di dekat-dekat sini juga? Iya. Oh iya Pak, coba nanti kita cek ke sana berarti ya. Jadi Aisyah dulu di sana Pak ya? Iya. Di pesantren Darussalam situ ya? Iya.
Oh ya udah kalau gitu ya. Pak makasih banyak Pak ya. Kita coba cek ke sana Pak ya. Ya makasih Pak kalau gitu ya. Assalamualaikum. Kita menuju ke tempat panti asuhan yang dulu Aisyah dirawat dan dibesarkan di sana. Ya ini kita udah nyampe ya. Tadi waktu kakak nanya ke Marbot itu katanya yang mengaku bapak itu juga datang ke pondok pesantren ini. Iya. Iya dia ngaku bapak kamu. Mungkin itu bapak kamu loh. Hah? Kenapa? Kenapa? Lu kan kamu senang ketemu bapak kamu. Hah? Kenapa sih dengan bapaknya? Ibu, yang punya Aisyah takut sama bapaknya. Masya Allah, lu kalau nak menangis begini. Hah, Aisyah nggak usah khawatir, udah. Ya udah. Kenapa kamu nggak mau turun? Ayo mau turun nggak? Nggak, nanti kita temenin kok. Kalau ada bapak juga nanti kita temenin, nggak usah takut. Kenapa sih? Kenapa ada apa sama bapak Aisyah? Kenapa? Emang Aisyah takut dimarahin sama bapak? Oh, takut dimarahin sama bapak. Nggak, Aisyah nggak usah khawatir, nanti Om lindungi nanti ya. Ya, Tante Feli lindungi nanti, nggak usah takut ya. Enggak, ini kita cuma nanya aja Aisyah. Apa Aisyah mau di sini aja? Kamu nggak mau turun? Bener nggak mau turun ini? Ya udah kalau nggak mau turun. Jangan dipaksa. Kalau gitu aku yang turun deh kalau gitu. Assalamualaikum. Iya, Ibu, maaf. Ini panti asuhan Darussalam, Ibu? Oh, alhamdulillah. Ini adik-adiknya ya? Oh iya. Pas di tempat panti asuhan itu, kita ketemu sama pengurusnya. Ngobrol sama pengurusnya. Iya, Ibu masih ingat sama Aisyah kan? Siti Aisyah. Iya, yang pernah di sini juga, dirawat di sini juga. Iya, Ibu. Jadi gini, ini kita itu sebenarnya dimintain tolong sama ibu angkatnya. Pengen bantuin Aisyah. Jadi Aisyah ini pengen mencari keluarganya sebenarnya. Iya, jadi dari responnya dia selama ini kayaknya Aisyah ini pengen cari ibunya atau bapaknya gitu, saya kurang tahu. Nah, kita tanya lagi kira-kira Ibu tahu nggak di mana keluarganya Aisyah, latar belakangnya, mungkin ada tetangganya, saudaranya pernah datang ke sini. Nah, disitulah pengurusnya bilang. Nah, terakhir kita datang ke masjid yang pertama kali Aisyah kita temuin. Ya, ditemuin sama Ibu Marbot katanya. Katanya di situ ada datang laki-laki ngaku bapaknya. Betul. Oh betul, Ibu udah tahu masalah ini? Iya. Katanya dia kesini juga? Ini pernah datang. Oh gitu? Iya. Emang dia bapaknya, Ibu? Yang ngaku-ngaku bapaknya. Berarti benar dong apa yang dikatakan sama penjaga masjid itu. Seorang laki-laki mengaku bapaknya Aisyah. Ngaku-ngaku, berarti belum tentu bapaknya? Sebetulnya saya kan pernah ngeliat dan tanya gitu. Huh? Tanya data-datanya, dia nggak jawab apa-apa sama sekali. Dia nggak punya surat sama sekali? KTP-nya mungkin? Nggak ada, dia nggak mau. Nggak punya? Astagfirullahaladzim. Terus siapa ya orang itu, Ibu ya? Wah, perawakannya gimana? Kayak preman, orangnya gede gemuk. Gede tinggi, orangnya gemuk. Iya. Kayak apa? Kayak preman. Jadi pihak pengurus akhirnya menyimpulkan ini orang dicurigain. Tampangnya acak-acakan, bukan kayak orang baik-baik. Pokoknya potongannya udah kayak preman gitu. Oh, jadi Ibu nggak percaya sama dia? Saya. Jadi Ibu nggak ngasih tahu? Oh, alhamdulillah. Jadi alamatnya Aisyah saat ini diambil sama ibu angkatnya, Ibu nggak ngasih tahu kan? Nggak sama sekali, nggak tahu. Alhamdulillah kalau begitu. Siapa orang itu?
kita nggak ada yang tahu. Kita tanya pengurusnya, dia juga nggak tahu. Ya udah, kalau dia ibu nggak tahu nggak alamatnya bapak itu? Ya nggak tahu kemananya, nggak tahu, udah saya juga. Nggak tahu juga ya. Iya. Oke, kalau gitu, makasih banyak ibu. Kalau gitu saya mau pamit ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Adek, ya dadah, pulang dulu ya. Ya, assalamualaikum. Jadi ternyata ini orang yang datang ke tempat panti asuhan ini nggak meyakinkan banget, malah kayak preman malahan. Ya, kita langsung ngomong aja sama Feli, kasih tahu. Gue coba kasih informasi sama Feli sama Esa di dalam mobil. Nah, waktu gue bahas masalah orang yang meragukan dan mencurigakan itu, tiba-tiba... Halo, iya, adek. Tadi kakak udah ini ketemu sama ibu panti asuhannya. Ya, itu masih ingat. Hah? Aisyah ini menunjuk sama seseorang di luar mobil kita. Kenapa, Ibu? Hah? Dia nunjuk orang yang pakai motor itu, Mas. Siapa orang itu? Kan pakai motor ini. Hei, hei. Pas gue samperin dia lari, dia kenceng naik motor di situ. Akhirnya gue panggil tim untuk nyiapin motor. Ayo motor siapin. Gambar ada. Iya, ada di gambar ya? Ada. Coba lihat. Dapat motornya kan? Plat nomor motornya kan? Siapa itu orang? Ha? Coba kejar. Nah, pas gua kejar, gua ikutin. Dia menuju ke suatu tempat di situ. Sengaja gua tangkep, gua mau lihat orang ini mau ngapain dan pergi kemana. Kok nggak dia ketemu sama anak-anak kecil? Ngapain tuh? Halte ngapain dia? Di situ ternyata banyak anak kecil yang sudah nunggu dia. Dia omelin anak kecil itu satu persatu. Dia dimintain uang setoran, Masya Allah. Kayak diomel-omelin. Kayak diomel-omelin anak kecilnya tuh. Mungkin disuruh sengaja tuh. Manfaatin itu tuh. Ngapain coba? Itu apa itu? Suruh nganu duit, jangan bentar. Kita kasih tahu Feli dulu aja. Mana Feli? Astagfirullahaladzim. Ini apa, Dek? Ini yang kamu bawa apa? Jadi maksudnya kamu pernah disuruh nunggu bapak itu tadi ke halte, iya? Terus ini semua apa hubungannya sama bapak itu? Ini nggak ada gambar bapak. Terus sekarang kita udah sampai nih di tempat Mandala Sherlock ya. Tapi ini maksudnya apa sih, Dek? Akhirnya Feli nggak lama kemudian datang, nyamperin kita dan gue masuk ke dalam mobil. Jadi cowok tadi yang ngintai itu, yang mata-matain kita itu. Jadi dia itu ternyata di tempat halte itu udah banyak anak-anak kecil sama dia. Tempat halte banyak anak kecil? Iya, seumuran dia ini nih. Terus maksudnya? Anak-anak kecil itu dimintain duit terus dipaksa untuk, ya pokoknya disuruh deh supaya kayak setoran gitu deh. Di halte? Di halte Ini itu. kamu nggak salah beneran di halte? Itu. Hah? Itu apa itu? Ini loh. Itu yang dia gambar. Maksudnya? Ya kan kamu dari halte kan, makanya aku tanya beneran halte nggak? Soalnya ini yang dia gambar halte. Wah, ini nggak benar nih orang nih. Ayo adek ikut yuk, nanti kita tunjukin sama tim. Ya ayo. Ya supaya adek tahu benar nggak itu pelakunya. Kalau adek nggak lihat pelakunya nanti kita nggak ada bukti. Nggak ada saksi juga, yuk. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ayo, Eka. Itu bukan orangnya. Iya, itu teman-teman adek juga. Ya, Cuk. Ayo. Yuk kita pegang ya, jangan sampai kabur deh.
Gue akhirnya sama tim coba atur strategi mengintai orang laki-laki yang marahin anak-anak di jalanan itu. Dan pas dia lengah, kejar Joko. Gue sama siapa lu di sini, ha? Sama siapa lu, ha? Ngaku lu, mana teman-teman lu? Yang lain mana teman-teman lu? Tahu bang, Mana teman-teman yang lain? Hah? ada sendiri bang. Jangan bohong lu, awas lu. Ngapain? Kita tangkep dia, kita tekan dia untuk ngaku. Ini maksudnya kalian disuruh ngapain di sini, Dek? Ada dipaksa ini, hah? Dipaksa nih sama bapak ini. Bener. Diam bang, diam. Yang malah ngancem-ngancem lu di sini lo. Ada disuruh jual tisu sama bapak ini. Terus disuruh apa lagi? Kadang-kadang Suruh ngemis. Berarti jelas om ini sudah manfaatkan anak kecil-kecil ini. Bahkan ngancem mungkin. Malakin mungkin. Masya Allah. Terus uangnya? Diambil lagi. Lu manfaatin anak kecil lo. Kagak ini direkam loh. Ini saksinya anak kecil-kecil. Bener adek? Jadi selama ini adek dimanfaatin. Jangan-jangan sama kayak Aisyah. Aisyah kenal sama dia? Enggak, dia takut banget ini. Tuh. Dia nggak mau di sini. Jangan bohong lu ya. Lu tadi ngigitin mobil kita, gue tahu lo. Adek kenal sama Aisyah nggak? Kenal sama Aisyah? Dan Aisyah ini tadinya pernah kayak Lu diam kalian. lu. Lu kenal sama... Hei! Astagfirullahaladzim. Jangan lah. Lu kalau nggak salah lu ngapain kabur? Hah? Lu mau dikasih ke polisi ya? Mau dijeblosin ke polisi? Jangan bang. Hah? Udah direkam lu muka lu loh. Gua kasih tahu dari tadi lu mau dilaporin polisi lu. Dia ketakutan. Dia nggak bisa ngomong. Ya Allah, kalian tuh orang tuanya pada di mana, Dek? Kenapa mau disuruh jualan kayak gini? Dipaksa kalian kan harusnya sekolah, bukan jualan. Nggak ada, orang tua saya nggak ada. Udah jelas-jelas lu manfaatin anak semua termasuk Aisyah. Gua tanya lu ambil Aisyah dari mana? Keluarganya di mana? Nggak tahu aneh bang. Hah? Nggak tahu bang. Ini sengaja nggak tahu atau memang diumpetin ini informasinya? Lu jangan bohong lu. Mana keluarganya? Bener bang, aneh nggak tahu bang. Keluarganya di mana? Lu jeburin. Jok, jeburin Jok. Aneh nggak tahu bang, itu bos aneh bang. Bos aneh yang bawa bang. Dia punya bos di sini. Dan waktu itu, bosnya yang bawa Aisyah ini. Lu jangan-jangan lu culik dia ya? Kagak bang, bos aneh titipan bang. Hah? Nitip, suruh jualan tisu. Nitip suruh jual tisu? Lu Iya, enak Bang. banget. So, anaknya orang lu suruh jual tisu. Karena bos aneh udah ngasih uang ke orang. Biar ngambil Aisyah Hah? Berarti... buat jualan tisu. Udah, lu bawa. Iya, Bang. Mana bos lu di mana? Bos lu di mana? Astagfirullahaladzim. Bos lu di mana? Jangan bang, jangan. Gua nggak mau bang. Tete kagak tahu bang bos aneh kayak apa bang. Emang kenapa bos lu? Ya itu udah resiko lu. Sangar bang, bos aneh bang. Lu juga sangar sama aja. Dia ketakutan, kita paksa dia, akhirnya dia mau nunjukin. Udah tanggung jawab, udah. Udah, Adik, Adik-adik ya. kalian jangan mau Yuk, disuruh ini jualan bawa, lagi ya. Gigi, bawa Gi. Gi, bawa Gi. Sini, adik, ayo. Lu selamatin, Gi, bawa Gi. Jangan mau disuruh jualan ya, Adik ya. Ya, Jangan tanyain mau. satu-satu Kalian keluarganya harus di mana. sekolah. Anterin balik. Tanyain kalian harus satu-satu sekolah. keluarganya di mana nih? Ayo, bos lu di mana? Tapi aneh nggak mau ikut ya, aneh nunjukin Ya, lu aja. tunjukin aja lu. Ayo, Aisyah udah. Lu Aisyah. tampang aja sangar lu. Sama bos lu sendiri takut lu. Kita diajak ke suatu tempat di situ. Kita ngeliat aja orang-orang pada nongkrong di sana. Itu mas bosnya, itu mas bos saya. Siapa? Bos lu mana? Mana mau siapa lu? Lu bosnya? Lu bosnya dia? Hah? Lu bosnya dia? Hah? Lu juga bos? Apa lu? Apa? Tahu nggak?
Lu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Anak kecil. Anak kecil apa? Lu selama ini kan lu selama ini ngurus anak kecil itu kan, lu maksa anak kecil lu kan. Lu datang, lu bawa kamera ini, lu bikin ribut tempat gua. Ngapain jualan anak kecil? Kan? Itu bukan urusan lu. Nih, dia ngomong nih. Ini anak buah lu kan? Gak nyangka gua. Lu berani nyatin gua. Sorry bang, paksa bang. Hei, lu kalau mau jadi anak buah gua, jawab taruhannya ya itu. Kita cari jalan tengah di situ terus kita nanya sama bosnya. Keluarganya Aisyah di mana? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu di mana keluarganya Aisyah. Lu tau nggak ini kamera ini udah ngerekam lu semua. Ada apa nih bang? Bang, cuma mau nanya informasi Aisyah bang. Kita mau biasa ya bang. Gua nggak suka. Matiin. Kita cuma matiin bang. Informasi Aisyah. Matiin bang. Matiin kameranya. Matiin bang. Informasi Aisyah. Gua. Gua nggak suka ya. Iya anak gua. Lu ganggu anak Urusan kecil. priok orang. Masalahnya lu ganggu anak Urusan kecil. priok orang jangan ikut campur. Gua cuma nanya di mana orang tuanya Aisyah. Kan gua bilang gua nggak tahu. Gak mungkin anak buah lu ngomong. Hei, Nih buktinya apa? gua dapet Aisyah. Anak buah lu kan? Oh iya tahu anak gua. Iya. Jadi ternyata bosnya preman ini Aisyah dari Upay. Orang tuanya mana? Siapa yang ngasih tahu? Dari mana dia asalnya? Saya nggak tahu dimanapun, intinya dia dibawa ke sini. Dia dibawa ke sini, ya karena kerjaan gua. Mati kalian berdua. Ini video ini gua kasih ke polisi. Video ini gua kasih polisi. Bantu Aisyah deh. Video ini gua kasih polisi lo. Ini video ini gua kasih polisi lo ya. Gak ada urusan gua dengan lu. Jangan lu kertas gua. Lu gaji gua. Upay. Lu gaji gua tanya informasi dari gua. Upay di mana? Upay di mana? Banyak sekarang upay di mana? Gua cari upay. Upay. Lu cari aja di jembatan sana. Ya, lu cari jembatan dan gua nggak mau. Lu balik lagi sini. Pulang ya, pulang. Kamera. Biasa ya. Gua nggak mau bang. Ya, si Bokot itu pada nabung gua. Ya, hancur bang mobil lu ini. Ya. Gua hancur. Udah kita cabut. Ya, lu biasa aja lu nya. Jangan nyolot lu nya. Udah. Gua hancur aja ya. Yuk kita cari. Bang ini biasa aja. Balik. Udah cukup. Ya. Jangan. Ribut aja kalian. Akhirnya gue udah nggak pedulin preman-preman ini, daripada ribut ngurusin dia nggak ada untungnya. Kita kemudian buru-buru cabut menuju ke tempatnya Upay. Ya jadi mereka ini emang sindikat semuanya ini mereka ini. Kalau mereka tuh emang anak-anak kecil gitu. Dia beli dari siapa? Atau dia bilang sebut nama Upay kan. Upay ini kakak kamu apa gimana maksudnya? Upay ini kakak kamu. Kakak kamu? Aisyah yang benar, Aisyah. Berarti Upay Aisyah. Iya, Upay Aisyah ke bapak-bapak yang tadi itu yang kita berantem itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setelah sampai jembatan itu mungkin ada suatu anak muda lagi nongkrong di sana. Ya lagi berdiri kayak mau ngamatin sesuatu. Ini orang mau maling atau melakukan sesuatu ini. Akhirnya kita samperin, kita kejar di situ, dia malah lari. Kita kejar. Astagfirullahaladzim, lu itu dikasih tahu lu. Gua nanya baik-baik, kalau lu malah kabur lu, ha? Katanya di situ, lu upay kan? Dia malah ngelawan. Akhirnya kita mau jeburin ke kali, di situ baru dia bilang, iya gua upay. Lu upay kan? Gua nanya, ada adik lu namanya Aisyah nyari lu. Lu upay kan? Adik tiri gua itu. Lu kenapa lu dia malah? Lu
Gara-gara handphone doang lu lu sama preman-preman itu. Urusannya apa sama lo? Lu malah nantang-nantangin lu, ah. Udah lu sendirian main nantang-nantangin lu. Gimana Aisyah? Dari mana orang tuanya? Lu nyari aja di sana di jembaran. Berapa kapuan? Lu cari aja lurus sekarang. Awas lu bohong, gue cari lu. Coba lu cari jimbaran ya. Cari jimbaran. Setelah tim cari informasi tentang Pak Rohman di situ, alamatnya dapat, RT RW-nya dapat, kita menuju ke sana. Sampai di rumahnya Pak Rohman, kita ketok pintunya, keluar seorang ibu-ibu di situ. Ini ada apa ya rame-rame begini? Pakai kamera segala. Mau Ya. cari siapa ya, Mas? Enggak, kita dari Antv, Bu. Kita ini mau bantuin seseorang. Namanya Aisyah. Dia pengen cari ibunya katanya. Aisyah. Iya, kita dapat informasi dari Upaya, kakak tirinya, rumah orang tuanya di sini katanya. Aduh, Mas. Kalau masalah Aisyah nggak usah deh, Mas. Nggak usah pergi aja, Mas. Saya takut nanti suami saya datang, Mas. Nanti kalau datang, saya takut ada apa-apa dengan Aisyah. Ya, emang ibu ini siapanya Aisyah? Saya ibunya, Mas. Saya ibu tirinya Aisyah, Mas. Ibu tirinya Aisyah? Iya. Jadi bapaknya ini nikah lagi? Iya, bapaknya nikah lagi, saya ibu tiri. Sampai akhirnya waktu kita tanya sama perempuan itu, di mana ibunya Aisyah, gak lama kemudian datang namanya Pak Rohman. Tolong pergi Enggak, aja, kita Mas. enggak, Ibu, kita cuma mau nanya. Ibu, kita Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa, Ini Mas. kamera apa ini? Aisyah cuma pengen ketemu sama ibunya, Pak. Makanya kita mau tanya baik-baik di sini. Katanya ibunya istri kedua Bapak. Kalau saya ikut campur masalah rumah tangga saya. Enggak, saya cuma mau Aisyah. nolongin Aisyah. Aisyah mana? Ada di mobil. Aisyah. Loh, Pak, sebentar. Astagfirullah. Loh, Pak. Siapa bawa bapak itu? Enggak, Siapa sebentar. sih? Bapak mau ngapain? Itu siapa? Nah, si Bapak ini maksa masuk ke dalam. Kenapa sih, Pak? Pak, sabar dulu. Bapak nggak bisa maksa seperti ini, Pak. Iya. Iya, pelan-pelan. Dia pengen turun. Saya pengen Bapak Enggak, tunggu, ini ngomong di bapak sini siapanya aja. sih? Bapak siapanya? Bapak siapanya ngomong Aisyah? di sini aja, Pak. Bapak ngomong di sini aja. Oke. Ya. Gimana pun juga ini adalah ibunya. Sekarang punya hak asuh adalah ibu ini. Ya, Bapak nggak bisa maksa seperti itu. Kamu nggak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Terus sekarang saya ikut campur karena saya yang Bapak ngajak. ayahnya Aisyah? Kamu nggak usah ikut campur, kamu mau tanya aja. Emang bapak ayahnya Aisyah? Bapak Kamu nggak usah ikut campur, ayo turun. Pak, kok emang bapak ayah? Jangan. Bapak, jangan, saya ibunya bapak. Bapak, jangan bisa dipaksa, Bapak tolong dong. Mas. Pak, saya udah berusaha sabar loh, Pak. Iya, saya juga sabar. Saya pengen narik anak saya. Saya Dia anak nanya, saya. kata siapa anak Bapak? Dia anak saya. Buktinya apa? Saya tanya buktinya apa? Nggak ada kan? Bapak. Ya, Pak, jalan, Pak. Udah jalan, Pak. Udah, Aisyah, udah. Pergi. Usah, kamu nggak akan pernah bisa ketemu ibu kamu. Kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, sama anak kecil nggak boleh kayak gitu. Di situ akhir Aisyah nangis. Dia ketakutan, dia panik, dia lihat kanan kiri. Sabar ya, Dek ya. Sabar ya, Dek ya. Kan kita jagain kamu di sini. Itu Ibu. Ibu ada di situ. Ibu ada di situ. Ibu di situ, di mana itu? Ibu di mana Aisyah? Gak mungkin Aisyah, jangan aneh-aneh Aisyah. Dan dia buru-buru loncat, dia buka pintu mobil, dia turun dari mobil, dia lari ke arah kandang kambing. Ngapain ini? Kemana ini Aisyah? Dia teriak di situ, ibu di mana, ibu di mana? Masya Allah. Ini kandang kambing Aisyah. Aisyah mau ketemu siapa? Ibu. Masa ibu di sini sih? Gak ada ibu. Emang kenapa kok ke sini? Dulu ibu sakit nggak boleh sama bapak tinggal di rumah. Ibu jadi tinggal di sini. Ibu Aisyah tinggal di kandang kambing. Waktu ibu sakit nggak boleh tinggal di rumah, disuruh tinggal sini. Astagfirullahaladzim.
Ini kamu udah bisa ngomong gini loh. Dan nggak lama kemudian di situ datang seorang perempuan yang ternyata adalah istrinya Pak Rohman yang nomor 3 tadi. Coba cari ibu kamu sebelah sini. Ibu kamu sudah nggak ada di sini, nak. Ini ibu kamu sudah nggak ada di sini. Di mana ibunya, Tante? Ibunya di mana, Tante? Kasih tahu, tolong kasih tahu ayo, Tante. Ayo ibu, ayo tante. Oh, di mana ayo kita? Kita ikutin ibu itu, kita ikutin sampai menuju ke suatu tempat dan ternyata Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Semua tenang. Ibu sudah meninggal. Ibu kamu kena penyakit kanker usus, nak. Sudah 3 bulan sakit tanpa diobati. Sekarang ibu kamu sudah tenang di sini. Kau tak akan pernah genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.